Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Cecep, dan di video ini saya nggak bahas mengenai barang atau mengenai review produk atau unboxing, tapi di sini saya mau bercerita aja ya. Jadi saya mau bercerita mengenai bagaimana sih sebenarnya masa depan itu gitu ya. Masa depan itu apakah memang masa depan itu kita lihat mobil pada terbang, terus juga nanti bakal penuh dengan hologram atau misalnya orang-orang bisa terbang dengan menggunakan jetpack segala macam ya. Kita akan bahas ya di video ini, jadi jangan kemana-mana, stay with me and let's begin. Oke, jadi gini, masa depan. Nah, jadi banyak banget orang memikirkan mengenai masa depan itu adalah seperti ini. Orang membayangkan di masa depan itu mobil tuh pada terbang, kemudian juga manusia bisa terbang menggunakan jetpack misalnya nih. Terus juga semuanya dipenuhi dengan hologram, robot diciptakan di mana-mana dengan berpikiran seperti manusia. Semua kendaraan beroda itu tuh udah nggak pakai roda lagi, misalnya semuanya melayang dan sebagainya. Dan itu kalau dibilang bakal terjadi nggak ya gitu ya? Kalau menurut saya itu semuanya mungkin bisa terjadi, tapi berapa lama gitu kan. Nah, sebetulnya nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah mikirin mobil terbang lah, motor terbang lah, semuanya serba terbang lah, kitanya sendiri juga terbang gitu ya, atau robot yang canggih seperti itu. Kita nggak usah mikirin ke sana dulu. Yang paling mendekati masa depan itu, yang paling logik itu adalah sama seperti film Ready Player One. Apa itu? Jadi di film Ready Player One itu kita diceritakan berada di masa depan, dan diceritakan di situ bahwa semuanya itu udah pakai yang namanya virtual reality headset. Selain makan, tidur, dan juga ke kamar mandi, semuanya dilakukan di realitas maya alias virtual reality. Dan itu sih menurut saya sangat masuk akal gitu. Jadi di film itu kita bertemu dengan teman pun benar-benar nggak pernah ketemu secara fisik gitu. Jarang ketemu secara fisik, melainkan secara online melalui virtual reality. Dan ya mungkin kalau menurut saya itu that is the future. Jadi kita nggak usah mikirin masa depan itu yang canggih-canggih dulu gitu. Karena kalau menurut saya sih masa depan itu justru orang-orang tuh bakal malas keluar gitu. Dengan adanya banyak layanan-layanan, dan juga mungkin pengiriman barang, pengiriman makanan pun udah nggak pakai ojek lagi gitu ya, mungkin kedepannya, tapi pakai drone, siapa tahu. Dan saya yakin setiap orang di dunia ini, dimanapun, juga mungkin di Indonesia nantinya ya, setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya VR headset. Itu adalah perangkat yang paling memungkinkan yang bisa diimplementasikan untuk masa depan. Terlebih di zaman sekarang sudah ada VR headset kayak misalnya Oculus Quest, yang mana itu tuh bisa mendeteksi pergerakan kita dimanapun dan kapanpun dengan sensor built-in di dalam VR headsetnya. Artinya nanti setiap orang bisa ketemu dengan orang yang lainnya dimanapun dan kapanpun. Dan namanya meeting online seperti yang saat ini sedang heboh karena corona, itu kan saat ini kita meetingnya memakai Zoom ya kan. Nah nanti itu meeting menggunakan virtual reality sangat mungkin guys. Dengan meeting dengan menggunakan virtual reality itu kita bisa dengan mudah membaca gerak tubuh. Jadi ada kita misalnya kalau ngejelasin sesuatu kan dengan gerak tangan seperti ini itu bisa lebih jelas gitu ya. Dan juga di dalam VR itu memungkinkan kita untuk menjelaskan presentasi menggunakan VR. Dan saat ini banyak aplikasi seperti misalnya VTime atau juga VR Chat atau Altspace VR. Itu tuh adalah aplikasi sosial atau ya mungkin game lah ya, game sosial yang mana memungkinkan kita bisa bertemu dengan orang lain dan bisa saling bertukar ilmu. Dan biasanya suka ada acara-acara kayak misalnya seminar segala macam dalam bentuk online, dalam bentuk VR. Dan saat ini udah terjadi. Dan Facebook akan meluncurkan namanya Facebook Horizon, yang mana nanti akan terbit, akan launch pada tahun 2020, tahun ini ya. Tapi untuk bulan rilisnya saya kurang tahu, sepertinya mungkin nanti akhir tahun kali ya, karena memang saya tunggu banget gitu ya. Di Facebook Horizon ini kita bisa bertemu dengan teman Facebook kita yang mempunyai VR headset, dan juga kita bisa playing games,
dan bisa ketemu, bisa mengobrol, dan kita bisa berkreasi di sana, bisa membuat bangunan-bangunan, dan pokoknya berkreasi, olahraga secara VR, dan juga playing games. Dan setiap orang tidak bertemu secara langsung dalam bentuk wajah, melainkan dalam bentuk avatar. Jadi ya seperti di film Ready Player One lah gitu. Jadi benar-benar orang tuh mengenal orang lain itu mengenal avatarnya aja. Apalagi akan ada nanti Elysium Project, Elysium VR, tapi belum dirilis ya, nggak tahu rilisnya kapan. Dan di situ akan memungkinkan orang tuh, setiap orang tuh bekerja di dalam VR. Jadi di dalam gamenya itu akan terasa sangat nyata, karena di dalam gamenya itu kita bisa bekerja menjadi supir taksi, menjadi pemadam kebakaran, menjadi polisi dan sebagainya, dan menjadi penjahat pun bisa. Nah, setiap penjahat itu akan ditangkap oleh polisinya. Yang jadi polisi siapa? Ya player juga. Dan juga untuk usaha misalnya jadi supir taksi, itu dapat duit juga gitu ya. Dan duit in gamenya itu bisa dicairin ke dalam bentuk cryptocurrency. Amazing. Artinya apa? Nantinya orang itu bisa bekerja di dalam dunia virtual dan bisa dapat duit di dalam dunia virtual. Dan itu benar-benar blow the mind. Wow. Jadi semuanya dilakukan di dalam VR, ketemu di dalam VR. Jadi ya kalau menurut saya sih itulah masa depan. That is the future. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya adalah masa depan itu adalah realitas maya. Jadi masa depan itu adalah bangunan tetap kumuh, rumah-rumah ya masih kayak gini gitu ya, masih kayak gini, nggak ada yang aneh gitu ya. Mobil masih kayak pakai roda gitu. Tapi yang canggihnya adalah dunia maya atau realitas maya atau virtual reality, dan nanti kita bakal bisa melihat apapun yang diinginkan manusia, kayak misalnya mobil terbang, kita bisa terbang, robot AI, mereka semuanya akan membuat di dalam sebuah software. Oh ya, hologram satu lagi ya. Hologram pun itu sudah ada di dunia virtual. Artinya di dalam virtual reality semuanya bisa dilakukan. Oke? Kecuali makan, tidur, buang air dan aktivitas lainnya yang mana tidak bisa dilakukan di dalam virtual reality. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Masa depan itu seperti apa? Apakah memang begitu canggih kah? Ya kita jangan mikir terlalu jauh 2100, 2200 nanti keburu kiamat kan, kita nggak tahu ya. Tapi ya yang paling mendekati lah. Kalau menurut saya masa depan itu adalah masa depan realitas maya alias virtual reality. Welcome to Oasis. Itu kalau kata diri di Player One begitu. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan itu aja video dari saya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channel saya. Dan welcome to virtual reality.